Assalamualaikum, kami dari kelompok pasar modal dan bursa saham ingin menampilkan animasi yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga paham dengan animasi yang kami buat. Selamat menonton. Sejarah pasar modal. Menurut buku Effecting Gates yang dikeluarkan Fereniging Ford dan Effecting Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas yakni Dunlop dan Cobb, cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember di Amsterdam, Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah, pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Fereniging Ford dan Effecting Handel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia atau Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya, kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah: yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Kedua ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham atau efek lainnya, surat utang atau obligasi. Yang ketiga ini, kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipidah-tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu ada Exchange Trade Fund. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT ini diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang kelima yaitu ada derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Struktur pasar modal. Selain pelaku, Anda juga perlu mengetahui struktur pasar modal dengan berbagai lembaga yang berfungsi membantu Anda saat melakukan jual beli di pasar modal. Selengkapnya tentang struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Badan Pengawas Pasar Modal. Di poin pertama, struktur pasar modal di Indonesia yang tertinggi diduduki oleh Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan RI. Perusahaan emiten. Perusahaan emiten menempati struktur pasar modal tingkat 2. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Self-Regulator Organization atau SRO. Self-Regulator Organization atau SRO merupakan lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Bursa efek adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan sarana perdagangan efek. Sedangkan LKP merupakan lembaga yang melayani jasa keliling dan penjamin menyelesaikan masalah transaksi di bursa efek. Perusahaan efek. Poin keempat struktur pasar modal adalah perusahaan efek. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3 badan, yakni penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek merupakan perusahaan yang menyusun kontrak perjanjian bersama emiten, sedangkan perantara perdagangan efek bertugas melakukan perdagangan jual beli efek bagi kepentingan pribadi atau nasabah. Penasehat investasi. Di bawah posisi perusahaan efek berikutnya, struktur pasar modal adalah penasehat investasi. Badan ini bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal.
Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Badan ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Profesi penunjang pasar modal. Level terakhir dari struktur pasar modal adalah profesi penunjang. Adanya profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal, karena banyak kepentingan yang harus diselesaikan oleh profesi lainnya. Hai semuanya, jadi aku akan menjelaskan tentang pengertian bursa saham dan fungsinya. Bursa saham adalah sebuah institusi yang menyediakan tempat untuk perdagangan saham. Bursa saham merupakan pasar di mana perusahaan yang telah go publik atau sudah menjual sahamnya kepada masyarakat dapat juga menjual dan membeli kembali sahamnya. Perdagangan saham di bursa saham dilakukan oleh para pelaku pasar seperti perusahaan, individu, atau lembaga keuangan dengan menggunakan sistem perdagangan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh bursa saham tersebut. Bursa saham memfasilitasi pertukaran saham antara penjual dan pembeli, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Nah, aku bakal ngejelasin apa fungsi dari bursa saham itu sendiri. Jadi, terdapat 5 fungsi dari bursa saham. Yang pertama, menyediakan tempat yang efisien untuk perdagangan saham. Bursa saham menyediakan tempat yang terpusat untuk para investor membeli dan menjual saham, sehingga memudahkan para investor untuk melakukan transaksi saham. Kedua, menyediakan informasi harga saham yang terkini. Bursa saham menyediakan informasi tentang harga saham yang terbaru, sehingga para investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Ketiga, menjamin keabsahan transaksi saham. Bursa saham bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin keabsahan transaksi saham yang terjadi di pasar. Bursa saham bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang aman dan terpercaya bagi para investor untuk melakukan transaksi saham. Keempat, menyediakan fasilitas pertukaran saham yang terpusat. Bursa saham menyediakan tempat yang terpusat untuk perdagangan saham, sehingga memudahkan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada investor